Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sobri. Selamat pagi juga Ibu Edina. Oke, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat baik. Oke, berdasarkan ini ya Pak ya, kesepakatan kita bersama kemarin kita sudah ngobrol juga ya Pak ya, Iya. bahwa hari ini saya akan membuat percakapan dengan Bapak untuk pra observasi nanti, yang mana nantinya saya akan melakukan observasi kelas ya Pak, atau pembelajaran Bapak. Oke, boleh Bu. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan ini ya, melakukan percakapan hari ini? Boleh Bu. Oke. Jadi Pak, untuk tujuan dari supervisi itu adalah yaitu untuk membantu, terutama untuk rekan-rekan guru ya, untuk lebih menggali lagi lah potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau juga untuk mengevaluasi nantinya ini ya jalannya proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti diharapkan Bapak dan saya saling bekerja sama ya Pak, untuk kegiatan observasi kelas nanti ya Pak ya. Oke, siap. Jadi ngomong-ngomong nih Pak, apa harapannya nanti setelah pra observasi ini Pak? Untuk harapannya setelah observasi nanti proses pembelajaran itu lebih meningkat dalam mendidik anak, sehingga anak termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, sehingga menghasilkan nilai yang baik juga. Oke, itu harapan Bapak ya. Jadi Pak, di dalam di dalam supervisi itu untuk melakukannya itu kan ada tahap-tahapannya ya. Di sini ada 3 tahapan, yaitu pra observasi, kemudian nanti observasi kelas, dan yang terakhir pasca observasi. Untuk tahap yang pertama inilah yang disebut dengan pra observasi. Jadi adapun tujuan untuk pra observasi ini adalah untuk ini ya, untuk lebih mempersiapkan diri untuk Pak Sobri nanti untuk mengajar di kelas supaya tidak canggung ataupun tidak kaku lah untuk mengajar di kelas, dan lebih siap lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke Pak, jadi nantinya Bapak mau mengajar di kelas mana Pak? Insya Allah rencananya itu di kelas 10A itu Ibu. Iya, ada pembelajaran untuk bidang studi biologi. Biologi. Ya. Oke. Boleh tahu Pak apa materinya yang akan nanti melaksanakan pembelajaran di kelas? Untuk materi nanti berkaitan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ya. Ya. Oke, saya catat nih Pak ya. Jadi Pak, di dalam supervisi itu untuk percakapan pra observasi kelas nanti tentu di dalam kelas kan ada tujuan pembelajaran ya Pak ya. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran Bapak nantinya ketika pembelajaran apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan itu adalah peserta didik ini diharapkan mampu menganalisis faktor menganalisis faktor penyebab munculnya tingkat keanekaragaman hayati. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua ini adalah mengkaitkan, siswa mampu mengkaitkan fungsi dan peranan keanekaragaman hayati. Jadi itulah yang saya akan laksanakan dalam proses pembelajaran itu. Oke Pak ya, jadi ada tujuan pembelajaran. Nantinya saya akan masuk di lokal Bapak ya untuk observasi kelasnya nanti. Jadi Pak, pertanyaan saya selanjutnya, apa area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran Bapak nantinya? Tentu dalam proses pembelajaran itu ada hal yang perlu dicapai dalam proses itu. Yang pertama itu adalah kemampuan anak dalam segi pengetahuan itu harus meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan. Anak itu harus terampil juga dalam menyampaikan lewat diskusi nanti atau presentasi. Kemudian yang ketiga sikap. Sikap ini menuntut anak ketika proses pembelajaran itu memiliki sikap kritis dan gotong royong sesuai dengan pelajar Pancasila. Jadi itulah ada yang akan saya capai dalam proses pembelajaran nanti. Ya, nampaknya udah bagus sekali nih Pak ya untuk area pengembangan Bapak.
tadi sudah Bapak jelaskan ada 3 ya, Ya. aspek pengetahuannya juga ada, Ya. kemudian keterampilan ada, dan yang terakhir sikap. Jadi kalau dalam penilaian saya ini sudah lengkap sekali nih Ya. untuk pengembangan yang hendak dicapai. Mudah-mudahan nanti di observasi kelas memang tujuan pembelajaran tadi tercapai dan anak pun bisa ini ya, bisa menerima pembelajaran Bapak nantinya ya. Kemudian tujuan sudah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai sudah ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan, apa yang Bapak persiapkan? Oke, jadi di dalam kelas nantinya itu saya akan memilih metode dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua mempersiapkan media pembelajaran. Kemudian berikutnya perangkat ajar dan asesmen penilaian peserta anak nantinya. Oke. Untuk metode pembelajarannya apa nih Pak? Untuk metode pembelajarannya ini yang saya ambil adalah diskusi dengan model pembelajaran, Oke. problem based learning. Problem learning. Ya. Oke. Untuk apa media pembelajarannya seperti apa? Kalau media pembelajaran yang saya kembangkan ini adalah video pembelajaran dan PowerPoint presentasi. Oke, mantap sekali ya. Dan juga KPD sebagai panduan anak melaksanakan diskusi kelompok nantinya. Oke, udah ada LKPD-nya juga, kemudian metodenya sudah Bapak jelaskan. Jadi untuk kegiatan apa ya, tahap selanjutnya saya akan mengobservasi ya Pak ya, mengobservasi di kelas. Tadi sudah Bapak apa ya jelaskan dengan rinci sekali dari mulai tujuan, kemudian ini area pengembangan yang dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan, dan juga tadi Bapak sudah menjelaskan harapan nantinya ya di kelas. Jadi Pak, untuk kegiatan apa ya, kegiatan untuk observasi kelas tadi kita laksanakan di minggu depan ya Pak ya? Minggu depan itu Di hari? Di hari Rabu. Insya Allah ya Pak, mudah-mudahan kita sehat semuanya, kita bisa apa ya, sesuai dengan rencana yang telah kita persiapkan. Jadi untuk pra observasi sampai di sini Pak ya. Nanti minggu depan kita bertemu di observasi kelas. Setelah observasi kelas ada namanya pasca observasi ya Pak ya. Oke. Sesuai dengan tahap-tahapan dari supervisi kan ada 3. Yang pertama pra observasi, kemudian observasi kelas atau observasi pembelajaran, dan yang ketiga pasca observasi. Di pasca observasi itulah nanti saya dan bersama dengan Bapak Pak Sobdi dan bersama juga nanti pengajar praktik saya Pak Sabi'i untuk mendiskusikanlah bersama tentang pasca observasi yang hasil dari Bapak observasi kelas. Ya. Nanti kami berikan tindak lanjut dari kegiatan observasi kelas Bapak. Ya. Mungkin cukup sekian hari ini Pak Sobri. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya dan kesempatannya juga. Mudah-mudahan kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru demi mencerdaskan anak bangsa, khususnya anak-anak di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat. Tetap semangat Pak ya, terus mengajar anak-anak kita dan mencerdaskan anak-anak kita semuanya. Oke, cukup sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hari ini supervisi kelas ya, pelajaran Pak Sobri yang ini. Jadi Ibu harapkan kondisi kelas kamu kondusif ya hari ini. Oke, siap semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sehat Pak, Bapak sehat. Alhamdulillah Bapak juga dalam kondisi sehat. Oke, untuk hari ini Bapak masuk akan menjelaskan berkaitan dengan kita, yaitu tentang tingkat keanekaragaman hayati. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu.
Silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doanya. Doanya siap gerak. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk kan? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jangan selalu diberi kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan bertanya terlebih dahulu ke kalian berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Apa? Ayo, kalian masih ingat tentang makhluk? Tentang makhluk hidup. Nah, kira-kira makhluk hidup itu penting tidak bagi kita? Coba, ini ya. Siapa yang bisa memberi alasan bahwa makhluk hidup itu penting untuk kita? Coba, angkat tangan. Ada atau tidak? Kan, si Rahma. Tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu kira-kira menurut kamu itu untuk apa bagi manusia? Dia udara di lingkungan kita itu segar. Oke, bagus. Ada yang Bapak akan lanjutkan kembali. Nah, Bapak akan tayangkan ya gambar. Mohon diperhatikan. Kira-kira nanti apa yang akan muncul, maka apa yang akan muncul. Kalian bisa bertanya. Kalian mangga atau belum? Nah, semua ya. Nah, ada berapa jenis mangga yang kamu makan? Banyak. Kalau dari rasa, kamu pernah makan mangga yang rasanya seperti apa? Coba angkat tangan. Mangga yang seperti apa? Coba si Fahri. Mangga manis. Makanya manis. Oke, ada rasa lain lagi dari buah mangga itu? Mangga madu. Mangga madu. Kalau mangga madu itu rasanya apa? Manis. Manis juga. Pernah tidak kamu memakan mangga yang rasanya asam? Ada. Oke, kira-kira mengapa sama-sama mangga itu memiliki rasa yang berbeda? Jadi itulah yang akan kita bahas nanti melalui diskusi kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah diharapkan peserta didik mampu menganalisis perbedaan tingkat keanekaragaman hayati. Oke, jadi kamu diharapkan nanti setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini, kamu bisa menganalisis perbedaan tingkat keanekaragaman hayati. Kira-kira tingkat keanekaragaman hayati itu ada berapa? Dan apa yang membedakan dari masing-masing tingkat keanekaragaman hayati tersebut. Oke, sebelum kita ke kegiatan inti proses pembelajaran, Bapak akan mengadakan kuis terlebih dahulu ya untuk mengetahui seberapa besar kesiapan kamu untuk belajar pada hari ini. Oke, silakan kalian buka HP kalian ya. Bapak sudah share ke grup WA kelas kita ini Google Form. Silakan kalian isi Google Formnya ya. Oke, silakan kalian isi. Waktunya tidak lama. Bapak kasih kesempatan 5 menit saja ya, 5 menit saja. Jadi di situ kamu isi identitas kamu lengkap, kemudian kamu lanjutkan barulah kamu menjawab 3 buah soal. Oke, silakan dikerjakan. Yang punya kendala boleh angkat tangan. Yang punya kamu. Oke, bisa?
Waktu telah berakhir, kita lanjutkan. Oke, Bapak sudah bagikan kamu ke dalam beberapa kelompok, ya. Jadi kamu akan berdiskusi, menyelesaikan nanti LKPD yang Bapak bagikan. Oke, silakan. Mohon diperhatikan, disimak. Kamu nanti kelompok berapa ya? Yang pertama kelompoknya itu Aidil Aswarian, Alif Albidian, Didi Sapitra, Bagi Aidil, Faizatul Karimah. Itu kelompok 1. Ya, kan kamu duduk berdasarkan kelompok atau nama-nama yang Bapak sebutkan tadi. Oke, silakan bergerak, susun ini. Nanti kamu kerjakan bersama tim kamu ya. Langkah-langkahnya sudah ada, nanti yang tidak paham bisa bertanya. Kita dengan LKPD supaya mudah dimengerti. Di situ ada nama anggota kelompok, buat nama anggota kelompok kamu itu siapa saja. Kemudian untuk langkah kegiatan, bacalah dan pahami artikel yang telah disediakan. Kemudian tentang masalah yang terdapat dalam artikel tersebut yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Jadi di sini nanti kamu akan menyimak tayangan video, ya. Video itu berkaitan dengan peristiwa keanekaragaman hayati. Nanti kamu ambil masalah apa yang muncul di video tersebut, ya. Kemudian selain itu juga masalah itu akan ditampilkan dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk gambar. Bisa kamu lihat di halaman berikutnya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah tahap berikutnya mengorganisasikan masalah. Jadi kamu bagi tugas ya di dalam kelompok kamu itu, ya. Tugasnya itu siapa ketua, sekretaris dan anggota. Fungsinya nanti untuk supaya mudah dalam proses presentasi kelompoknya. Kemudian berikutnya menentukan permasalahan yang sesuai dengan video dan gambar yang pernah Bapak berikan di LKPD itu. Dari video apa masalahnya? Kamu buat. Yang namanya rumusan masalah itu menggunakan kata operasional kerja. Apa, bagaimana, dan seterusnya. Itu kamu gunakan untuk merumuskan permasalahan, baik di dalam video ataupun di dalam gambar. Nah, kemudian setelah kamu merumuskan masalah, kamu jawab permasalahan itu di kolom hipotesis, ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu adalah untuk permasalahan yang muncul di dalam video. Kemudian masalah yang kedua itu masalah yang muncul di dalam gambar. Nah, setelah itu kamu menyelidiki dan mengumpulkan data, ya. Menyelidiki dan mengumpulkan data. Masalahnya apa? Isi di dalam tabel. Kemudian hasil eksplorasi. Hasil eksplorasi itu adalah jawaban yang kamu ambil dari berbagai macam sumber. Ada buku paket, kemudian ada lewat internet. Jadi kamu bisa mengakses untuk menjawab permasalahan yang kamu temukan lewat internet. Kemudian kamu sematkan di situ sumber bacaannya itu apa? Apakah buku, apakah internet. Begitu juga dengan permasalahan yang muncul di media gambar. Nah, kemudian berikutnya setelah itu selesai, masing-masing kelompok nanti ditugaskan untuk menyajikan hasil karya. Mana yang disajikan? Yaitu data yang kamu kumpulkan lewat berbagai sumber bacaan. Oke? Nah, kemudian setelah kamu presentasi, lalu nanti ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu kamu catat siapa yang bertugas, yaitu notulennya, ya. Bertugas untuk mencatat pertanyaan yang masuk ataupun jawaban tambahan dari kelompok yang lain. Bisa dimengerti langkah-langkahnya? Oke, kalau sudah bisa silakan kalian semua
kerjakan secara berkelompok, tuangkan di dalam LKPD. Waktu kita tidak lama, sekitar 60 menit saja. Ya, silakan bekerja. Oke nih. Coba. Dengan sesama. Setelah itu buatlah rumusan masalah, kemudian diskusikanlah dengan teman satu kelompok kalian terkait dengan munculnya keberagaman tingkat keanekaragaman hayati. Jadi intinya kok bisa muncul ya tingkat keanekaragaman hayati. Buat pertanyaan yang mengarah ke situ nanti. Dari setiap tarikan napas ini mengalir di setiap jengkal tarik. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan nada. Dari sinilah kelangsungan kehidupan makhluk terus mengalir. Tayangan video berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Dari tayangan tadi, silakan kamu tentukan permasalahan apa yang muncul dari tayangan video itu tadi dengan kaitannya dengan materi kita hari ini, ya, tentang tingkat keanekaragaman hayati. Tadi kan sudah dipaparkan itu, ada berbagai macam jenis spesies, ya kan? Ada berbagai macam jenis ekosistem. Coba kamu buat rumusan masalahnya dan kamu cari jawabannya untuk apa yang membedakan masing-masing tingkat keanekaragaman hayati tersebut. Silakan kamu bedakan dengan kelompok masing-masing. Nah, ini masalahnya ini tinggal dipindahkan saja, ya. Di sini kan ada masalah yang ingin diangkat nih, ya, sini, ya kan? Nah, satu masalahnya. Ini tinggal dipindahkan saja, masalah sini pindahkan di sini. Ini juga. Nah, masalah yang ini kamu tuangkan ke sini, ke dalam tabel. Ya. Kemudian ini hasil eksplorasi jawabannya apa? Masalah tentu kan ada jawaban, ya kan? Nah, kamu jawab di sini. Kalau tak mau nanti buat di sampingnya. Referensi sumber buku atau internet kamu ambil sebagai dasarnya. Oke? Ini diisi dua, ini satu video, satu gambar. Setelah ya gambar ini, nah kira-kira ada tidak yang ingin ditanyakan dari Bapak? Ya, oke, lanjutkan. Dan setelah itu kamu masukkan ke dalam tabel pengumpulan data, ya kan? Tingkat keanekaragaman gen itu apa? Spesies apa? Ekosistem. Nah, begitu juga yang untuk gambarnya. Siap ini berarti selesailah tugas kamu, tinggal kamu presentasikan hasil karya kamu. Oke lah ya. Ya, bisa kamu ikuti apa yang Bapak sampaikan tadi ya, untuk contoh dari pertanyaannya atau rumusan masalahnya. Saya ulangi lagi ya, mohon diselesaikan karena kita akan presentasi lagi. Ya, oleh masing-masing kelompok. Lagi ya. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok Aisyah ya. Yang lain mohon didengarkan apa yang muncul, permasalahan apa yang diangkat dan apa solusinya ya. Silakan Siti Aisyah untuk tampil di tempat ya, artinya kamu berdiri. Kemudian nanti buka sesi tanya jawab untuk kawan-kawan yang mungkin ingin bertanya ataupun menambahkan jawaban. Oke, silakan Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya sebagai ketua kelompok, Romantika sebagai sekretaris, Juni Amisha dan Sabitul Azmi sebagai anggota kelompok.
kami mengangkat permasalahan yang berdasarkan dari video, yaitu dari video yang telah ditayangkan tadi, apa hubungan di antara keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Permasalahan yang ditentukan berdasarkan gambar, kami memilih gambar nomor 1. Pada gambar nomor 1, seperti yang telah kelompok kami diskusikan, merupakan keanekaragaman tingkat gen yang terjadi karena adanya variasi genetik dalam satu spesies. Pada gambar nomor 1 menunjukkan adanya perbedaan warna pada bunga mawar. Apa yang menyebabkan variasi genetik tersebut? Hipotesis untuk permasalahan yang ditentukan pada video. Berikut hubungan antara keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi genetik yang ada di dalam suatu populasi. Setiap individu dalam populasi memiliki perbedaan genetik yang unik, yang memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah dan memainkan peran penting dalam evaluasi. Semakin tinggi keanekaragaman gen dalam populasi, semakin besar kemungkinan kelangsungan hidupnya ketika menghadapi tekanan seleksi atau perubahan lingkungan. Selanjutnya, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis mengacu pada jumlah spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem atau wilayah tertentu. Semakin banyak spesies yang ada, maka semakin kaya keanekaragaman jenisnya. Keanekaragaman jenis itu penting untuk keseimbangan ekosistem, karena setiap spesies memiliki peran unik dalam menjaga interaksi ekologis, seperti polinasi tanaman, mengendalikan hama, dan daur ulang bahan organik. Yang terakhir, keanekaragaman ekosistem, yaitu mencakup berbagai jenis ekosistem yang ada di suatu wilayah. Ekosistem adalah komunitas organisme yang hidup bersama-sama dan berinteraksi dengan lingkungan fisik mereka. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman gen, jenis atau spesies, dan ekosistem saling terkait dan saling mempengaruhi. Keanekaragaman gen mempengaruhi keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman jenis mempengaruhi keanekaragaman ekosistem. Jadi pemahaman tentang hubungan ini penting untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman itu sendiri. Selanjutnya, hipotesis untuk permasalahan yang ditentukan pada gambar 2. Pada gambar, yaitu variasi yang terjadi pada gambar bunga mawar nomor 1. Jenis bunga mawar disebabkan karena pengaruh genetik, yaitu timbul karena setiap individu memiliki bentuk gen yang khas. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Jadi perbedaan yang menyebabkan ada perbedaan pada bunga mawar karena adanya faktor ini. 1 jam 15. Pengumpulan data dan permasalahan pada foto, sumber referensi dari buku paket dan internet. Pengumpulan data untuk permasalahan pada video dari internet. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Itu terdiri dari 3. Yang pertama, tingkat keanekaragaman gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Yang semuanya di depan ya. Yang mau mencatat silakan dicatat ya, karena ini adalah inti dari pembelajaran kita. Tingkat keanekaragaman gen, ini faktor penyebabnya itu adalah karena variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Ya, karena ada variasi gen dalam satu spesies makhluk hidup. Walaupun sama-sama, misalkan sama-sama ayam, tetapi masing-masing ayam itu memiliki ciri yang berbeda. Perbedaan itu karena ada variasi dari gennya. Kemudian gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap kromosom gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi
pada setiap organisme. Bila sesudahnya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah tingkat jenis. Tingkat jenis ini adalah keanekaragaman yang ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Contoh dari tingkat genus, ada genus misalkan Citrus atau jeruk, misalnya pada jeruk badi, jeruk nipis, kemudian jeruk manis. Ini sama-sama jeruk tetapi dia memiliki perbedaan rasa dan penampilan, ya. Kemudian dari tingkat famili, misalkan di sini adalah kelompok padi, jagung dan alam ini dikelompokkan ke dalam satu tingkat keanekaragaman dari spesies atau jenis. Kemudian yang ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem. Ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan pengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari dan lamanya penyinaran matahari, sehingga muncullah perbedaan ekosistem. Nanti untuk tugas silakan dikumpulkan ya SAPD-nya karena nanti akan Bapak nilai. Sekarang kamu keluarkan kertas selembar karena Bapak akan menguji kamu dengan memberi pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Silakan dikeluarkan. Kamu cukup memberikan jawaban di lembar jawaban. Kamu pilihan yang tepat, ya, yang kamu anggap. Jawab, Pak. Ya, jawab. Langsung jawab, Pak. Langsung dijawab. Di kertas lembar. Oke, silakan dikumpulkan jawaban kamu di meja Bapak ya. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu adalah kalian baca materi tentang dulu. Ya. Untuk pertemuan berikutnya itu adalah tentang fungsi dan peranan keanekaragaman hayati. Jadi insyaallah pada pertemuan hari Rabu besok kita akan membahas tentang materi fungsi dan peranan keanekaragaman hayati. Jadi tugas kamu di rumah adalah membaca di rumah. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bunda SPD. Saya adalah calon penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Di pagi yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan percakapan untuk supervisi akademi kemarin, ya, karena saya sudah mengobservasi Pak Sobri, yang mana di hari ini didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Safi SPDME. Dari percakapan ini yaitu percakapan pasca observasi, Pak Sobri. Di mana pada minggu yang lalu saya sudah mengobservasi Bapak yaitu tahapan-tahapan supervisi ya Pak ya. Mungkin Bapak masih ingat tahap dari supervisi itu Pak ya. Yang pertama kemarin kita percakapan pra-observasi Pak ya. Kemudian yang kedua observasi kelas praktek pembelajaran kelas 10A pada ya. Kemudian yang terakhir inilah yang dinamakan dengan pasca observasi. Di pasca observasi inilah sesuai dengan janji kita yang kemarin Pak Sobri ya, akan didampingi oleh PP kita yaitu Pak Safi SPDME, di mana di dalam pasca observasi ini hasil dari observasi kelas Bapak kemarin dengan saya akan ditindaklanjuti atau diberikan umpan balik atau tanggapan. Apakah hari ini Bapak bersedia untuk melakukan percakapan
pasca observasi nih Pak? Maksudnya Ya. Baik Pak Sofdi, di sini saya akan mengajukan pertanyaan pasca observasi ini. Pertanyaan yang pertama Pak, setelah observasi kelas kemarin, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak ya. ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas? Jadi berdasarkan paket pembelajaran yang telah dilakukan dengan pembelajaran yang disarankan oleh calon guru penggerak Ibu Alina, jadi ada perbaikan dalam proses pembelajaran di mana siswa mulai terlihat aktif yang sebelumnya itu kegiatan pembelajaran masih bersifat pasif ya untuk peserta didiknya. Oke. Anak bertanya kemudian mengomentari ketika kawan lain melakukan presentasi. Jadi perasaan Bapak sekarang Perasaan saya tentunya lebih senang lah bahagia karena dalam pembelajaran kegiatan aktivitas siswa itu lebih meningkat. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi untuk harapannya ke depannya dari percakapan kita nanti itu apa Pak? Kita melakukan pasca observasi ini kan, harapan Bapak apa untuk percakapan kita hari ini? Ya, tentunya untuk kedepannya, tentu saya sebagai pelaku dalam proses pembelajaran, tentunya kan ada penilaian yang dilakukan oleh yang melakukan observasi. Tentu dibutuhkan juga masukan-masukan untuk perbaikan proses pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mantap sekali Pak ya. Nah, jadi sudah panjang lebar tadi Pak ya. Jadi bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan selama observasi kelas? Yang pertama itu terkait dengan penerapan model pembelajaran yang sebelumnya dalam proses identifikasi kegiatan pembelajaran itu masih berpusat pada guru, tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning. Oke. Berdiferensiasi juga Ya, kemarin ya, Pak ya? berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi siswa itu didampingi oleh saya sebagai guru untuk supaya siswa lebih mudah memahami dan menyelesaikan permasalahan yang saya berikan dalam proses pembelajaran. Berarti Bapak untuk diferensiasinya Kesiapan belajar belajar siswa. siswa. Ya. Kemarin saya sudah melihat juga diberikan apa kemarin Pak? Diberikan LKPD, LKPD, ya, kemudian diberikan juga untuk menentukan kesiapan belajar siswa itu dilaksanakan asesmen diagnostik atau asesmen awal ya. ya asesmen awal. Oke. Area pengembangan tadi sudah ya Pak ya. Jadi masih ingatkah Bapak langkah-langkah atau tahapan dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin? Ya, kemarin untuk tahapan pembelajaran yang saya lakukan, tentu kegiatan pembelajaran itu ada 3 kegiatan inti. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, kemudian yang ketiga penutup. Untuk kegiatan awal yang saya lakukan seperti biasa, yaitu berdoa, kemudian mengabsensi siswa, kemudian persepsi, kemudian baru saya melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Setelah selesai, kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan motivasi terhadap materi pelajaran supaya anak tertarik dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran itu untuk kegiatan awal atau pendahuluan. Ya. Kemudian di kegiatan inti saya memberikan langsung LKPD kepada peserta didik atau masing-masing kelompok. Kemudian di dalam LKPD tersebut memuat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian anak bekerja sama di dalam timnya masing-masing, berdiskusi, kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan terkait dengan permasalahan yang mereka tidak diketahui kepada guru atau kepada saya. Kemudian berikutnya setelah peserta didik selesai melaksanakan kegiatan presentasi diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, peserta didik diminta untuk melakukan proses presentasi atau memaparkan hasil karyanya kepada teman-teman yang lain. Kemudian teman-teman yang lain itu menanggapi atau merespon kegiatan proses pembelajaran
atau diskusi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Nah, kemudian untuk di kegiatan penutup, ya, untuk kegiatan penutup, saya melakukan proses menguji pertanyaan atau refleksi pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama itu adalah peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menilai atau menanggapi proses pembelajaran yang telah dilakukan, apakah siswa itu bisa memahami dengan baik atau tidak terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan asesmen untuk menguji seberapa besar daya serap peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan pada waktu itu. Kemudian ditutup dengan salam. Oke. Mantap sekali Bapak ya kan. Nah, jadi kalau saya lihat langkah-langkah pembelajaran Bapak yang berurutan dari awal pendahuluan, kemudian inti sampai ke penutup, ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah memang sudah berhasil atau bagaimana? Untuk Area pengembangan tadi, apakah sudah berhasil? Untuk kemampuan yang dimiliki oleh siswa dari proses pembelajaran yang dilakukan, adanya peningkatan hasil. Tentunya di sini kan ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Yang pertama sikap. Di situ sikap anak bisa bekerja sama dengan baik, kemudian bisa saling menghargai dan berpikir kritis. Sementara untuk pengetahuan dari hasil asesmen yang telah dilaksanakan, ternyata hasil belajarnya itu meningkat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya sebelum diterapkan model pembelajaran tersebut. Kemudian terkait dengan pengembangan keterampilan, anak mulai terampil untuk menyampaikan ide ataupun gagasan atau bertanya ketika dalam proses presentasi. Oke, berarti sudah ada penilaiannya ya, sikapnya, kemudian sudah ada Pengetahuan, keterampilan. Oke, Bapak ya. Jadi dari praktek pembelajaran atau observasi kelas tadi Pak ya, kira-kira apa yang belum tercapai, belum berhasil? Kira-kira apa? Kalau yang belum berhasil itu terkait dengan penerapan asesmen dengan menggunakan aplikasi, ya karena di sekolah kita ini kan memang terganggu dengan jaringan internet, sehingga proses penilaian menggunakan sistem aplikasi itu tidak maksimal. Oke. Jadi gangguan yang seperti jaringan tadi Pak ya, sarana-prasarana itu merupakan tantangan juga ya. Kemudian dari percakapan tadi Pak, apakah tujuan pembelajaran Bapak tercapai tidak? Berdasarkan hasil pengamatan, observasi, sama penilaian, baik itu penilaian sikap, pengetahuan ataupun keterampilan, saya lihat itu sudah berkembang dengan baik, yang meningkat dengan baik. Berarti sudah ada kemajuan ya Pak ya? Ya. Jadi tujuan sudah ya di pelajaran. Jadi untuk mencapai itu Pak, tentu ada langkah-langkahnya Pak ya? Apa langkah-langkahnya agar tujuan tadi tercapai? Tentunya dalam proses pembelajaran itu kan ada yang namanya proses perencanaan, ya perencanaan. Tentu yang pertama itu melihat materi supaya nanti bisa sesuai dengan model pembelajaran. Kemudian pemilihan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga anak bisa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti itu. Kemudian instrumen penilaian. Oke, mantap sekali ya. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan ke depannya terrealisasi Pak ya. Mudah-mudahan. Oke. Kira-kira Pak, yang ini Bapak lakukan nanti perubahan apa Pak? Rencana ke depannya yang Bapak sampaikan sebagai Pak? Terkait dengan kedepannya setelah dilaksanakan proses pembelajaran pada pertemuan sebelumnya itu, tentu saya harus berinovasi kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran terutama ya. Karena kalau misalkan diterapkan dengan media yang sama, tentu nanti akan muncul rasa jenuh atau bosan terhadap peserta didik, sehingga harus ada pengembangan di area tersebut. Oke, berarti harus ada supaya anak tidak bosan nih Pak. Ya, maksudnya media pembelajarannya. Ya, harus ada inovasi baru. Apa namanya model pembelajarannya mungkin lebih interaktif lagi, kemudian lebih menyenangkan ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sudi yang telah mau hari ini di pembelajaran atau coaching hari ini ya. Untuk pasca observasinya sudah selesai.
sedikit kesimpulan dari percakapan kita hari ini, mudah-mudahan kedepannya kita saling bekerja sama ya Pak Baik, Bu. untuk Terima kasih banyak. meningkatkan pembelajaran kepada murid. Oke, baik, saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik yaitu Pak Sapi SPDMM untuk memberikan umpan balik atau tanggapan atau saran lah kepada Pak Sobri terkait pembelajaran atau proses observasi kelas yang telah dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Sarjana yang telah mengobservasi tadi Pak Sobri ya. Kelihatannya semuanya lancar dan berkenan jawab dengan tegas, tepat. Menurut saya sudah luar biasa, keren banget, udah bagus. Dari beberapa percakapan tadi yang saya terima banyak sekali ya. Mulai dari perasaan, ya dari perasaan beliau sangat senang sekali ketika pasti dari coaching oleh Ibu Erlina. Tentunya dari perasaan siswa yang aktif, suatu kebanggaan kita semuanya ya. Aktif, ada asking question dan jawab setelah memberikan materi. Untuk apa harapannya? Harapannya ada penilaian dari CGP ya. Penilaian dari CGP ini butuh masukan. Itu butuh masukan dari kita atau CGP-nya agar lebih baik lagi. Terus ada perkembangan. Jadi ada perkembangan tadi sudah pada yang kita sampaikan sudah bagus sekali Pak Sobri. Mungkin kedepannya bisa menularkan menjadi praktek baik kepada yang lain agar lebih mantap lagi. Bagaimana SMA ini bisa punya nilai jual di luar sana, orang seorang orang lapangan bisa sekolah sini. Dengan adanya CGP ini, besok akan menjadi GP nih, C-nya dah hilang kan? Harapan besar itu ya. Mungkin Pak Sobri dan Bapak yang lain akan menular menjadi CGP semuanya. Alhamdulillah kalau sudah terjadi CGP semuanya, bukan berdiferensial lagi, ini udah high class sekolah kita, kan gitu. Jadi sudah memberikan KPD yang itu dan diagnostik itu itulah prosesnya. Jadi tadi juga suka langkah-langkah seperti apa langkah pembelajarannya, ada berbagai kedengaran ya, ada pendahuluan inti dan betul. Nah itu tak salah kita bahas, dan senioritas semuanya. Tentunya kalau pembukaan ya assalamualaikum, berdoa, mulai belajar sepesat dengan nanti baru inti pembelajaran sampaikan. Yang paling menyampaikan masalah KPD ini tugasnya loh. Setelah itu baru refleksi. Bagaimana refleksi setelah satu kelompok mungkin ada di akhir pembelajaran ada kesimpulan. Nah itu yang harus diapakan. Bahkan kita ini kan mengajar apa kayak waktu Pak. Waktu saya ini pun waktu ngajar praktek ngajar dan wawancara itu 10 menit. Bagilah Pak, pokoknya 8 menit, Bapak 2 menit itu kita semua itu. Itulah betul-betul diperhatikan. Memang kalau refleksi mungkin bisa membuat kesimpulan lah mungkin dari Bapak. Kan artinya kalau saya melihat ini anak sudah berantusias mengikuti apa yang disampaikan proses dari Pak Sobri, sudah mengikuti jejaknya, langkahnya sehingga pembelajaran itu sudah berhasil, ada input dan outputnya. Ya. Jadi ada pertemuan tadi ada 3, ada sikap, terus ada pengetahuan, keterampilan yang sudah luar biasa. Jadi saya mengambil kesimpulan Pak Sobri ini sudah luar biasa sekali, baru satu Pak Sobri ya. Saya udah ada Pak Sobri yang lain. Sobri yang lain bisa mengembangkan arah pembelajaran sekolah kita, sehingga keberhasilan itu nampak. Dia belum CGP tapi dia sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. PSE sudah tahu. Mudah-mudahan depannya tinggal klik aja udah tahu. Ibu kasih clue-nya dia udah paham. Mungkin yang lainnya kan antri ya masalah CGP ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai masukan. Memang terakhir ada kata jenuh ya. Media pembelajaran itu ada inovasi mas. Ibu juga begitu, saya juga begitu. Bukan kita dengan murid. Saya pimpinan. Apa yang mau nasihin guru-guru supaya ada jenuh? Mungkin dari posisi tempat duduk, lingkungan nyaman, kan gitu hasilnya berhasil itu perlu inovasi. Tapi itu kualitas. Tapi kalau kita lihat sama guru, apa sih inovasi kita? Mungkin ada penambahan yang lain, media usaha lain agar tidak terjadi kejenuhan. Saya sebagai PP sini
mungkin sedikit mengganggu Pak Sobri nih, modelnya nih. Pak mah inilah yang disuruh pemerintah, seperti lah modelnya. Kan gitu, buktinya bukan beda saya, bukan beda dia. Karena sudah terjun di dunia CGP, ini modelnya. Nah, besok Pak Sobri mudah-mudahan bermanfaat semuanya menjadi nilai ibadah kita ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Safi'i, kemudian sama Pak Sobri juga hari ini yang telah melakukan percakapan pasca observasi, pasca diskusi ini. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih maju lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.